Nah, sebelum Ibu akan mengajarkan ini, minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Itu ada dua, yaitu dilihat dari kesamaan dan dilihat dari kedekatan. Kalau kesamaan itu ada dua lagi, di mana ada kesamaan geografis berdasarkan tempat tinggal dan kesamaan geografis berdasarkan daerah asal. Dan yang kedua ada berdasarkan kedekatan, ada kedekatan kepentingan, kedekatan senasib, kedekatan keturunan. Nah, itu yang minggu lalu. Coba nanti dilihat lagi video-video sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengajarkan tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Di mana di sini ada dua, berdasarkan atas kepentingan bersama terorganisasi atau kelompok teratur. Nah, nanti minggu depan Ibu akan menjelaskan kelompok tidak teraturnya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan kelompok teraturnya saja. Di mana di dalam pembelajaran kita, kelompok teratur itu terdiri ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama itu adalah kelompok in-group, kelompok out-group, kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal, kelompok informal, membership group, referensi group, kelompok okupasional, kelompok volunteer, kelompok besar, kelompok kecil, dan paguyuban serta patembayan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan keenam kelompok tersebut. Nah, yang pertama itu ada kelompok in-group. Dikatakan in-group berarti kelompok di dalam. Kalau di dalam berarti kamu memiliki kedekatan secara pribadi, sudah mengenal dia. Karena di dalam kelompok tersebut kan, karena di dalam in-group itu pasti jangka waktunya akan lama juga. Nah, sementara kalau kelompok out-group yaitu kelompok yang berada di luar masyarakat. Contohnya apa? Kalau misalnya kamu memiliki teman, karena kelompok out-group ini berlangsung secara sementara dengan waktu yang sangat singkat. Karena kelompok out-group itu kelompok di luar, sementara in-group kelompok di dalam. Ya, yang B, kelompok primer. Dikatakan kelompok primer, di mana kelompok primer ini kelompok yang memiliki kedekatan secara batin dan sudah mengenal. Dan di mana di dalam kelompok primer ini, dia itu memiliki kelompok yang berlangsung secara lama. Makanya kelompok primer itu kelompok yang kamu sudah mengenal setiap bagian anggota individu tersebut. Jadi kelompok primer ini bisa dikatakan seperti keluarga, saudara, itu dikatakan kelompok primer. Sementara kelompok sekunder, dia kelompok yang berlangsung secara singkat. Di dalam kelompok sekunder ini terbentuk karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan individu. Di mana kelompok sekunder itu terbentuk, yaitu kelompok sementara, di mana setiap kelompok itu terbentuk karena apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya apa? Teman sepekerjaan. Jadi kelompok sekunder itu kelompok yang bersifat sementara. Itu kelompok sekunder. Yang ketiga ada kelompok formal. Dikatakan kelompok formal berarti dia kelompok formal berarti dia kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Jadi kelompok formal ini kelompok yang memiliki aturan untuk mengatur para anggotanya. Jadi dia ada aturannya di dalamnya. Kalau kelompok formal. Sementara kalau kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Nah, jadi di dalam kelompok informal ini, kelompok yang tidak memiliki struktur, tapi dia bertemu secara berulang kali. Kalau kelompok formal ini tadi dia memiliki struktur, memiliki struktur. Karena apa? Ketika dia memiliki struktur, maka dia harus memiliki aturan. Sementara kalau kelompok informal, dia tidak memiliki struktur. Tapi dia berlangsung secara berulang. Siap, biar masuknya.
berulang kali. Ini namanya kelompok formal. Jadi pembedaannya yaitu kalau formal dia memiliki aturan dan memiliki struktur, sementara kalau informal dia tidak berstruktur dan berlangsung secara berulang kali. Itu dikatakan kelompok formal dan informal. Nah, kelompok membership group. Dikatakan membership group berarti dia kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Di mana secara fisik dia menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya misalnya ketika ada suatu kelompok yang memiliki pekerjaan yang sesama jenis, maka dia akan masuk ke dalam kelompok tersebut. Contohnya apa? PGRI. Nah, PGRI berarti kelompok yang di dalamnya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya PGRI itu berarti dia orang-orangnya itu pengajar semua, pendidik semua. Dibentuklah kelompok yang khusus untuk pengajar. Dibentuklah suatu kelompok yang di dalamnya guru-guru, para pendidik, namanya PGRI. Atau ada juga ID, Ikatan Dokter Indonesia, di mana kelompok tersebut dibentuk karena apa? Di dalamnya itu apa? Anggota-anggotanya terdiri dari dokter-dokter ataupun para medis-medis di dalamnya. Namanya membership group. Nah, kalau referensi group, dikatakan referensi group berarti dia kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang yang bukan anggota dari kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilaku. Nah, kelompok referensi grup ini, kelompok di dalamnya ada apa? Ada tindakan, dan ada aturan. Itu dikatakan aturan, biarpun dia referensi grup tidak menjadi anggotanya, tapi referensi ini membentuk ataupun memiliki aturan-aturan di dalamnya. Ketika ada kelompok, biarpun dia bukan anggotanya, tapi dia ada aturannya. Contohnya apa? Aturan contohnya misalnya ketika dia dibentuk suatu orang-orang, tapi dia tidak terikat, tapi dia ada aturan di dalamnya. Itu namanya referensi grup. Nah, kelompok okupasional berarti dia kelompok okupasional berarti dia kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Dia hampir sama seperti referensi grup, yaitu memiliki pekerjaan sejenis. Sementara kalau volunteer dia mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian masyarakat yang daya jangkaunya semakin luas. Nah, dia memiliki kepentingan yang sama, tapi dia tidak berpengaruh dengan masyarakat yang luas. Contohnya apa? Kelompok orang-orang rekreasi. Dia memiliki kepentingan ingin menghibur diri, tapi dia tidak mendapatkan jangkauan yang luas di lingkungan masyarakat. Ini namanya kelompok volunteer. Nah, kelompok besar berarti kelompok yang memiliki individu yang relatif banyak, yang relatif luas. Tapi di dalam kelompok besar ini terdiri dari beberapa kelompok kecil. Jadi kelompok besar ini relatif banyak. Sementara kalau kelompok kecil dia hanya terdiri dari beberapa individu aja. 2, 3, itu namanya kelompok kecil. Sementara kalau paguyuban yaitu kelompok sosial yang terbentuk dari kehidupan para anggotanya yang diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Namanya kelompok paguyuban. Sementara kalau patembayan dia ikatan untuk jangka waktu yang pendek, bersifat formal dan mekanis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin, misalnya ikatan perdagangan serta organisasi buruh dalam suatu pabrik. Nah, itu namanya paguyuban. Nanti Ibu akan jelaskan ini minggu depan, karena di sini banyak sekali penjelasannya. Kalau ini hanya singkatnya saja. Jadi tugas kamu di rumah, coba kamu pahami dulu materi Ibu ajarkan. Nah, tugas kamu itu yang pertama nanti kamu cari tahu setiap contoh kelompok-kelompok tersebut. Contohnya misalnya, bagaimana contoh-contoh kelompok dari in-group, contoh dari kelompok out-group, contoh dari kelompok primer, contoh dari kelompok sekunder, sampai ke contoh dari kelompok paguyuban dan patembayan. Tugas kamu di rumah, coba kamu pelajari. Nanti Ibu tunggu tugasnya, kirim dari WA. Nah, sekian dulu materi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan karena sekarang lagi banyak sekali musim penyakit.